Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Dalam studi kita sejauh ini kita telah sampai di pasal 33 dari kitab 2 Tawarikh dan episode sebelum yang terakhir. Dalam episode sebelumnya, kita selesai mempelajari tokoh Hizkia dan telah belajar bahwa Hizkia, reformis utama ini adalah salah satu raja yang dipakai Tuhan untuk menghidupkan kembali kerajaan Yehuda. Ia memulai dengan baik, tetapi akhirnya dalam hari-hari terakhirnya ia jatuh karena tipu daya setan yang menghampiri dia seperti seekor ular. Siapakah yang datang sesudah Hizkia? Apa yang sejarah beritahukan kepada kita sesudahnya? Di episode ini kita akan membahasnya. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan, Saudara Esam Khalil. Selamat datang, Saudara Esam. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati-Mu. Juga hadirin di studio, selamat datang. Saudara Esam, awal pasal 33 berbicara tentang Manasye yang jahat, yang adalah putra Hizkia yang saleh. Dan Hizkia adalah putra dari seorang yang jahat lainnya. Jadi saya ingin Anda memberitahu saya tentang Manasye yang jahat, bagaimana ia dapat menjadi putra dari Hizkia, seorang yang saleh. Manasye membuktikan gagasan bahwa iman tidak pernah diwariskan. Ketika generasi dari Manasye, ayahnya dan kakeknya, membuktikan bahwa baik iman maupun kejahatan tidak dapat diwariskan. Jadi jangan pernah mengklaim bahwa ayahmu jahat karena itu Anda pasti sejahat dia. Dan jangan pernah berpikir bahwa ayahmu seorang percaya karena itu secara natural Anda akan menjadi orang percaya juga. Iman dan kejahatan semuanya adalah keputusan individu. Dan inilah sebuah pelajaran yang diulang-ulang dalam kitab 2 Tawarikh. Benar. Dan pada faktanya percayalah pada saya, dalam kehidupan Anda dapat menemukan seorang putra yang jahat dari seorang ayah yang saleh, dan itu karena ia tidak menetapkan pikirannya untuk mengikut Kristus atau sebaliknya. Satu orang lahir dari situasi yang berat, tapi ia sebaliknya membuat keputusan untuk tidak menjadi jahat, lalu mengikuti Kristus, kemudian barulah kehidupan berubah sepenuhnya. Apakah arti dari Manasye? Manasye, pertama kali nama ini diberikan kepada seseorang adalah ketika Yusuf menamai putranya. Ketika Tuhan beri dia putra sulungnya, ia menamai putranya Allah telah membuat aku lupa kepada kesukaranku. Manasye artinya Allah telah membuat aku lupa kepada kesukaranku. Jadi di sini nama Manasye salah pakai, bukannya Tuhan membuat dia melupakan kesukarannya, ia malah melupakan Tuhan. Dan Ia ia menjadi malah alasan berlaku bagi kesukaran sebaliknya. atas seluruh bangsa. Alasan bagi kesukaran atas seluruh bangsa. Benar. Berikan saya beberapa contoh dosa atau kesalahan yang ia buat. Saya akan dengan cepat membaca dan memberitahu Anda apa yang kitab suci katakan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalukan Tuhan dari depan Israel. Jadi ia melihat apa yang bangsa-bangsa lakukan yang membuat Tuhan marah. Dan ia lakukan hal yang sama, ia mendirikan kembali, dengarkan dengan sesama, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan Hizkia. Jadi ayahnya mengajar dia hal yang benar. Tapi dari sikap keras kepalanya, ia melakukan kebalikannya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung Asyera sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Jadi setiap kali ia mendengar tentang dewa, ia menyembahnya. Setiap kali ia diberitahu ada Benar seorang sekali, dewa, ia ia mengikuti dewa mana menyembahnya. saja yang ia ketahui. Dan kemudian dia berkata, ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal selama-lamanya. Jadi ia hidup berlawan dengan Tuhan dengan hati yang keras. Tuhan berkata bahwa namaku di sini. Tetapi ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya, ia kembali kepada perbuatan-perbuatan jahat kakeknya. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Ibadah secara kekerasan di Lebak Ben Hinnom. Namun ia melangkah ke titik ekstrim, ia keras kepala terhadap ayahnya. Dan menduruni perbuatan-perbuatan kakeknya yang jahat. Dan dengarkanlah ini, ia melakukan ramal, telah dan sihir. Saya harap orang-orang mendengarkan ini dengan seksama. Ia melakukan ramal. Ini sama dengan mereka yang berpikir bahwa ini akan buat mereka beruntung atau tidak beruntung. Dan mereka mengklaim bahwa beberapa hal bisa membuat mereka beruntung seperti Kucing jimat keberuntungan hitam dan segala jenis lainnya. Melakukan telah dan sihir. Dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Saya hanya ingin menarik perhatian pemirsa bahwa perbuatan telah dan sihir ini serta mendengarkan
Peramal, nasib, dan hal ini memancing Ini kemarahan Allah. berasal dari setan. Ini memancing kemarahan Memancing Allah. kemarahan Tuhan. Karena ada suatu urusan langsung antara siapapun yang melakukannya dengan setan. Ya, Jadi di sini segera setelah ia berkata ia melakukan ramal, telah dan sihir dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal adalah tipe-tipe dari setan yang bekerja dengan orang-orang seperti peramal nasib di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Yang adalah Rasul Paulus menolak kesaksiannya karena hal itu berasal dari perkataan setan. benar. Itu sebabnya ia tidak menerimanya seperti itu. Kesimpulannya, ia melakukan yang berlawanan dengan perintah Tuhan. Ia tahu apa yang membuat Tuhan marah tapi tetap melakukannya. Sumber daftar ini membuktikan bahwa ia punya sikap yang keras kepala terhadap Allah. Jika Tuhan berkata kanan, ia pergi kiri. Jika Tuhan berkata jalan ini, ia pergi jalan itu. Jelas bahwa ia tidak mewarisi kesalehan Hizkia ayahnya. Mungkin ia tidak bersama ayahnya ketika ia sedang berdoa, atau membaca, ia tidak bersama Hizkia ketika ia sedang berurusan dengan Allah. Saya tidak tahu. Tetapi jika kita ingin memberikan sebuah pelajaran praktik untuk para ayah, bagaimana mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan? Faktanya ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berat karena hal itu menyakiti hati saya dan merasa kasihan bahwa banyak orang hebatnya Allah tidak membesarkan anak mereka dengan baik. Seperti halnya Daud. Faktanya Daud kasih karunia Allah yang menjaga Salomo. Kalau tidak, maka ia sama seperti anak-anak Daud yang lain tidak hormat padanya. Termasuk Absalom dan Amnon, masing-masing dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi tampaknya ketika pikiran seseorang disibukkan dengan pelayanan mereka, bukan hanya pelayanan mereka, tapi juga Anda sibuk dengan pekerjaanmu dan berpikir bahwa pekerjaanmu lah yang terpenting supaya Anda dapat mempunyai kecukupan untuk membesarkan anak-anakmu dengan cara yang benar dan membuat mereka masuk ke sekolah-sekolah yang baik. Inilah cara Anda untuk menyakiti anak-anakmu. Singkatnya, jika mereka tidak dapat melihat kesalehanmu, jika mereka tidak dibesarkan dalam takut akan Tuhan serta disiplin dengan cara yang benar, hasil-hasilnya akan memahitkan hati. Saran saya kepada para orang tua adalah investasikan waktumu dalam diri anak-anakmu. Ya, Duduklah bersama mereka dan ceritakanlah kesaksianmu dengan Tuhan kepada mereka. Dan tentang prinsip-prinsip yang telah ditanamkan di dalam Anda. Ya, Anda tidak akan memaksa mereka untuk percaya, tapi apa yang akan dilakukan adalah bahwa Anda membuatnya lebih dekat untuk membuat keputusan untuk mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Saat mereka lihat kesalahan yang sesungguhnya di dalammu, dan ketika mereka mendengar tentang pengajaran firman Allah sejak usia muda, dan ketika mereka melihat Anda menjalankan kehidupan Kristen yang nyata, dan mengalami Allah bersamamu, libatkanlah mereka dalam kehidupan itu bersamamu. Dan secara bertahap ini akan tertanam di dalam mereka oleh karena doa-doamu bagi mereka. Berdoalah bagi mereka selalu siang dan malam, tidak untuk menjadi insinyur atau dokter. Bukanlah sebuah keuntungan untuk menjadi insinyur atau dokter tanpa benar-benar mengenal Tuhan. Ketika mereka mengenal Tuhan, mereka akan mengerjakan rencana yang sempurna bagi hidup mereka, dan mereka akan menjadi yang terbaik, dan mereka akan menyenangkan hatimu. Dengan segenap arti dari kata itu sendiri, berdoalah bagi mereka, dan jadilah teladan serta investasikan waktu dalam mereka, maka mereka akan dibesarkan dalam takut akan Tuhan dan disiplinnya. kita ingat dua rumah Imam Eli yang anak-anaknya menjadi rusak. Tetapi Hana menyerahkan Samuel yang masih kecil ke tangan Tuhan dan Samuel menjadi, Dan keduanya hidup pada waktu yang persis sama. benar, menjadi pemimpin umat itu. Kemampuan-kemampuan Eli jauh lebih baik daripada Hana. Hana hanya seorang wanita yang Ia sederhana. seorang wanita. Ia seorang wanita yang sederhana, tapi berhasil membesarkan putranya dengan benar. Oke, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Tercatat tentang Manasye, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia memerintah selama 55 tahun. Ini waktu yang lama, Tuhan bisa saja mempersingkat hidupnya. Saat kita membandingkan ini dengan pemerintahan Daud atau Salomo atau bapak leluhurnya, dapatkah Anda mengomentari hal ini? Mengapa Allah memperpanjang pemerintahan Manasye, walaupun ia jahat? Faktanya ada dua sisi di mana kita dapat melihat sebuah alasan di baliknya. Sisi pertama adalah bahwa ia memperpanjang usia dan pemerintahannya. Dan kedua, saling berkaitan umur dan pemerintahannya. Jadi ia memperpanjang periode ini karena Tuhan lambat untuk marah. Ia luar biasa sabar. Seolah Tuhan ingin katakan bahwa aku beri dia sebuah kesempatan dan ia gagal serta memberi sebuah kesempatan lagi, dan 55 tahun sampai akhir kisah itu seperti yang dapat kita lihat di sini. Ia kembali dan membuat dirinya rendah sampai satu titik. Namun di sisi lain di seluruh sejarah, tahun dari raja-raja yang benar itu yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan jauh lebih singkat daripada tahun-tahun yang diperintah oleh orang jahat. Mengapa? Untuk sebuah alasan yang sangat sederhana, karena hati bangsa itu jahat. Ya, Seakan Tuhan ingin punya kesaksian tentang mereka, memberitahu mereka bahwa ia telah memberi mereka orang-orang benar ini oleh kasih karunia, bukan karena alasan lain. Namun hati mereka penuh dengan kejahatan. ya. Dalam ayat 11, oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan,
membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gibon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ayat 11. Mengapa Allah mengirimkan musuh-musuh dan penderitaan kepada Manasye? Jawabannya di sini dimulai dari ayat 12. Karena Tuhan karena kesetiaannya melakukan demikian terhadap banyak orang, bahkan pada orang jahat, seperti Manasye, untuk memberitahu mereka bahwa ia ingin memberi mereka sebuah kesempatan. Ia memang memberi dia kesempatan, tapi ia tidak mendengarkan apa yang akan Allah lakukan. Dari kasihnya, Allah memberi dia sebuah kesempatan lagi lewat penderitaan dan kehinaan. Ini yang Allah lakukan kepada Manasye di sini. Ia merendahkan dia sampai Manasye bisa taat. Faktanya ia bereaksi dengan benar. Dalam keadaan terdesak ini ia berusaha merendahkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan mengakui bahwa Tuhan itu Allah seperti yang kita baca dalam ayat 13. Jadi, tujuan Allah adalah untuk membuatnya kembali kepadanya. Kesukaran berhasil membuat dia kembali pada tempatnya. Dan ia mulai melakukan perbuatan-perbuatan baik dan memperdulikan. Ia berkata, dalam ayat 15, ia menjauhkan Allah-Allah asing membuangnya ke luar kota. Dan berhala di rumah Tuhan juga segala mesbah dan menegakkan kembali mesbah Tuhan. Dan melakukan hal yang sesuai dengan pertobatannya, berbuat sesuai dengan pertobatan. Jadi Tuhan izinkan tekanan dan penderitaan ini, sehingga Manasye kembali dan ia benar-benar kembali dan Tuhan memberi dia kelepasan. Bagaimana Manasye membuktikan pertobatannya yang nyata kepada Tuhan? Perbuatan-perbuatan yang ia lakukan, Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang-orang, Hasilkanlah buah. ya benar, untuk dibaptis, mereka bertindak seakan mereka sudah bertobat, tapi ia beritahu mereka bukan tentang apa yang tampak dari luar, bukan karena air. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jadi di sini ia menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ia murnikan hal-hal yang membuat Tuhan marah, yaitu bahwa ia masukkan hal yang Allah benci ke rumah Tuhan. Ia menghentikan segala yang membuat Tuhan marah, dan inilah pertobatan. Itu bukan sekedar perkataan dan air mata, tapi sebaliknya, sebuah perbaikan pada jalan orang berdosa. Yang artinya jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda sepenuhnya melakukan kebalikannya. Saya telah lakukan hal yang salah, lalu saya memperbaikinya. Saya kembali ke jalur yang benar, karena saya tadinya memungkingi Allah, mereka membelakangi aku dan tidak menghadap padaku. Namun sekarang saya berputar 90 derajat dan kembali lagi pada Tuhan. Jika kita suka dengan pengajaran atau penerapan rohani dari apa yang ia lakukan sebagai bukti kembalinya dia pada Tuhan, misalnya ayat 14, kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon di lembah. Apa artinya ia mendirikan tembok luar pada kota Daud? Ya, ia mengatakan itu, ia tidak seperti orang-orang lainnya, dan inilah yang kita sebut pemisahan. Oke? Dan jika semua orang melakukan hal ini, ia tidak seperti mereka. Yang paling penting dia adalah memuaskan hati Tuhan. Oke, apakah hanya pemisahan dari Pemisahan manusia kegiatan atau manusia. penetapan kepemilikan? Misalnya jika saya mempunyai sebidang tanah yang tidak bertembok dan tanah itu tidak mempunyai batas-batas Oke. yang jelas dan siapapun bisa melemparkan sampah atau bahkan merampasnya, namun ketika saya membangun sebuah tembok dan menaruh sebuah tanda yang berkata, tanah ini dimiliki seseorang, Oke. bagaimana kita secara praktik bisa dipisahkan dari dunia, menyatakan diri kita kepada dia yang memiliki kita? Milik siapakah kita? Faktanya pemisahan dari dunia menyatakan kepemilikan ini. Ketika saya bertindak dalam cara yang berbeda, lain dari orang lain misalnya, orang lain menerima suap. Tetapi saya tidak. Saya tidak boleh menerima suap dan orang bertanya mengapa. Dan saya beritahu mereka bahwa Allahku tidak suka suap. Dan tidak akan pernah menerimanya. Ketika berbohong itu normal bagi semua orang, tapi saya jujur dan setia dan apa yang saya katakan hanya ya atau tidak. Dan orang-orang bertanya mengapa seperti itu. Dan saya berkata karena saya milik Allah yang tidak bisa saya nyatakan bahwa saya milik dia tanpa saya hidup terpisah. Dan pemisahan ini membuat saya menyatakan kepemilikan tembok itu. Dan orang mulai bertanya, milik siapakah area bertembok ini? Saya beritahu itu milik Tuhan. Hal kedua adalah ketika ia berkata ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota di kubu Yehuda, juga dalam ayat ke-14. Ia mulai peduli tentang prajurit dan benteng. Bersiap-siap untuk perang rohani. Iya. Itu bukan sebuah permainan. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Yang artinya bahwa ia akan mencobai kita. Suatu waktu datang seperti singa, lain waktu sebagai seekor ular. Sekali waktu ia akan menggunakan takut, dan di lain waktu ia akan menggunakan pencobaan. Senantiasa kita harus siap ketika ia menakuti kita, senjata kita adalah iman. Dan ketika ia mencobai kita, senjata kita adalah bahwa kita tahu bahwa kita bukan milik dia. Kita milik Tuhan, dan semua pencobaannya tidak akan mempan. Ia menegakkan kembali mesbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya. Ayat 16. Menyiratkan apakah hal ini secara Ia mulai rohani? mengembalikan pada Tuhan status yang sebenarnya dalam hidupnya dan memberi syukur pada Tuhan. Yang membuat Tuhan disenangkan. Hubungannya dengan Allah. Hubungan dengan Allah mulai dibangun kembali, ya. Allah memperoleh kembali tempatnya. Ia adalah pusat, basis, ia adalah segalanya bagi dia.
Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi kita. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita. Saudara Esam, saya juga melihat bahwa Manasye masih mengajari kita banyak pelajaran melalui kisah ini. Dikatakan dalam ayat 12, walaupun demikian rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Walau nantinya ia menuntun mereka kepada pertobatan, tetapi saya ingin katakan apa yang ia lakukan sangat mempengaruhi orang-orang. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Ada banyak hal untuk dipelajari. Sebenarnya, Anda dapat lihat bahwa dikatakan bahwa mereka persembahkan di bukit-bukit pengorbanan dan kepada Tuhan. kepada Tuhan. Pada saat bersamaan, ia sedang memegang tongkat dari bagian tengah, dan semuanya tercampur baur. Ibadah dalam satu cara yang bukan seperti yang Tuhan kehendaki, namun mari kita kembali ke Manasye sendiri. Mudah untuk mengatakan sesuatu, namun terkadang mustahil untuk memperbaikinya. Ya, Itu sebabnya Asaf si orang bijak berkata, aku berkata-kata seperti itu. Maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. ya. Ia tidak akan melakukan ini sama sekali. Karena jika ia melakukannya, ia tidak akan mampu memperbaikinya. Anda dapat membuat seseorang melakukan kejahatan bersamamu. Tapi Anda tak dapat membuatnya keluar dari hal ini. Lot pergi bersama keluarganya dan harta miliknya dan masuk ke Sodom dan Gomora. Namun ia tak dapat membuatnya keluar. Ia keluar bersama 2 orang putrinya. Istrinya berubah menjadi tiang garam dan 2 putrinya menyebabkan 2 adanya problem yang sangat besar bagi umat Allah. Itu kisah yang begitu memalukan dan menyakitkan. Ketika Abraham membawa Lot sendiri ke Mesir, Abraham keluar dari Mesir. Tetapi Mesir tidak keluar dari pikiran Lot. Ya. Itulah sebabnya berhati-hatilah. Bahwa ketika Anda melakukan sesuatu dan orang melihat Anda melakukannya, hati-hatilah jangan menyebabkan suatu masalah. Anda mungkin mengajarkan suatu kebiasaan buruk pada seseorang dan ia tidak bisa berhenti. Anda mungkin mengajak seseorang untuk mengambil jalan yang salah dan Anda tidak bisa membuatnya kembali. Inilah yang dikatakan ayat ini. Seorang tukang kayu ingin mengajarkan pelajaran ini pada putranya. Maka ia mengambil sebilah kayu dan mengambil paku-paku serta memintanya untuk memalu paku-paku ini. Dan putranya menaatinya. Ia memberitahu putranya untuk mencabut paku-paku ini dan putranya juga melakukannya. Dan ia menanyakan putranya apa yang ia lihat dan katanya, aku sudah Meninggalkan mencabut jejak. paku-pakunya tetapi paku-paku itu meninggalkan jejak-jejak. Jadi adalah mungkin bahwa seseorang mengatakan suatu perkataan dan itu kemudian melukai orang lain. Kita meminta maaf atas perkataan itu tetapi dampak dari perkataan itu masih membekas di sana. Saya bisa melakukan hal yang salah dan bisa memperbaikinya, tetapi saya tidak dapat membuat mereka kembali kepada Tuhan. Jadi berhati-hatilah, berhati-hatilah. Tentu saja para hadirin mempunyai pertanyaan, mari kita jawab pertanyaan dari hadirin. Saya mau bertanya, dalam ayat 21 dan 22 ia berkata, Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 2 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada patung yang dibuat Manasye ayahnya dan beribadah kepada patung itu. Apa yang menuntun Amon kepada kehidupan yang jahat? Dan apa yang dapat kita pelajari dari kehidupannya? Apa yang membuat Amon menjalani kehidupan jahat? Apa yang membuat Amon menjalani kehidupan yang jahat, Saudara Esam? Sama seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, contoh buruk dari ayahnya. Ia tidak dibesarkan dengan benar. Ia melihat sisi buruk. Jadi ia menyukai yang jahat dan menikmatinya. Namun dia tidak belajar pelajaran kerendahan hatian dan pertobatan dari ayahnya. Jadi hasilnya ia bukan hanya melakukan yang jahat. Namun dikatakan di sini pertama-tama ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya. Malah Amon makin banyak kesalahannya. Beberapa orang berpikir bahwa Allah itu seperti diri mereka dan mereka dapat menantang Allah. Ia melakukan itu. Itu sebabnya pemerintahannya sangat singkat. Pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan bunuhnya di istananya. Jadi ia adalah sebuah contoh buruk menikmati yang jahat. Dan ia tidak ingin merendahkan dirinya di hadapan Allah dan ia menantang Allah. Semua ini membuat Amon menjalani hidup yang menyedihkan dan hasilnya mengerikan dan memahitkan hati. Inilah yang telah kita lihat di sini. Saudara Esam, setelah membaca sejarah raja-raja ini jelas bahwa ada raja-raja yang baik dan yang buruk. Setiap mereka melakukan hal yang baik maupun yang buruk. Namun semuanya dicatat. Dosa-dosa dicatat, perbuatan-perbuatan baik juga dicatat. Dan di seluruh sejarah, ribuan tahun yang lalu, semua orang membaca tentang hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk. Apa yang Anda ingin beritahukan kepada pemirsa dan saya tentang segala yang kita lakukan? Maksud saya, apa yang kita lakukan? Apakah itu dilupakan setelah beberapa tahun atau itu dapat mempengaruhi apa yang bisa terjadi setelah bertahun-tahun kemudian? Entah itu baik atau buruk. Dalam tingkat manusia, seperti kitab suci katakan, apa yang tabur orang itu juga yang akan Menuai. dituainya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga.
Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan siapa yang menabur semak duri akan menuai semak duri. Jadi pada tingkat manusia, bahkan setelah jangka waktu yang lama, menabur akan menuai hasil panen. Entah baik atau buruk, tapi ada sesuatu yang lebih penting bagi saya dan mencemaskan saya, dan saya ingin menarik perhatian pemirsa kepadanya. Anda sudah berkata bahwa hal-hal baik maupun buruk akan dicatat, dan saya ingin beritahu setiap orang bahwa apapun yang Anda lakukan itu dicatat di hadapan Allah. Dan suatu hari, Anda akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang tercatat. Jika Anda belum menerima Kristus sebagai juru selamatmu, mungkin semua kitab yang mencatat dosa-dosamu itu semuanya akan dihapus oleh darah Kristus. Jadi jika sampai sekarang Anda belum mengenal Kristus, dan sampai sekarang dosa-dosamu masih tercatat, satu dosa akan menuntunmu ke neraka. Tetapi pertobatan sejati dan kembali kepada Kristus akan menghapus semua ini. Dan kini saya harus memberitahu semua orang percaya yang real, yang telah mengenal Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Ingatlah bahwa apapun yang Anda lakukan, Tuhan melihatnya dan Tuhan tidak pernah melupakan. Dan Ia membalas hal-hal baik, bahkan secangkir air dingin dalam namanya yang dilakukannya secara diam-diam, tidak pernah kehilangan upahnya. Dan bersama dengan itu ada semacam rasa malu karena melakukan sesuatu yang membuat Tuhan marah. Bayangkanlah Anda mengasihi seorang dan Ia perintahkan Anda untuk melakukan hal yang baik. Tapi Anda malah berbuat sebaliknya. Anda akan merasa malu di depannya, di depan orang itu. Segala hal dicatat dengan jelas. Mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan katakan tentang wanita yang mengurapi kaki Tuhan dengan minyak urapan. Apa yang Ia katakan? Di mana saja Injil ini diberitakan, di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Jadi Tuhan tidak pernah melupakan perbuatan baik seorang percaya. Dan tidak pernah mengabaikan kasih yang telah kita perlihatkan, dan tidak pernah melupakan perbuatan baik serta kebenaran dan setiap hal kecil. Kita lihat bahwa Allah telah memberitahu banyak raja bahwa Ia mengenal hal-hal baik yang telah mereka lakukan dan beri balasan bagi mereka. Tidakkah Anda ingin mendengar tentang seorang tokoh baru? Jika Tuhan berkenan, kita akan tahu. Di episode mendatang kita akan mengetahui tentang Yosia. Salah satu tokoh terbesar dalam kitab Salah ini. satu tokoh terbesar. Dan kita akan mengakhiri kitab 2 Tawarikh ini dengan tokoh terhormat ini. Amin. Terima kasih Saudara Esam, kita rangkum Tuhan episode ini berkatimu. bersama hadirin. Walau Manasye sangat jahat, tetapi ia memerintah selama 55 tahun. Dan ini sebuah waktu yang lama dibandingkan dengan pemerintahan Salomo ataupun Daud. Mengapa demikian walau ia jahat? Karena dua alasan. Sebuah alasan yang terkait dengan Manasye sendiri bahwa Tuhan membiarkannya hidup dan memerintah lebih lama sebab Tuhan sabar dan ingin manusia melepaskan dosa-dosanya sehingga Allah memberi dia banyak kesempatan untuk merendahkan dirinya di hadapannya. Di sisi lain, di seluruh sejarah bangsa itu, raja-raja yang saleh memerintah dalam periode waktu yang singkat oleh karena hati bangsa itu jahat. Tapi setiap raja yang saleh yang Tuhan berikan kepada mereka bukanlah karena mereka layak, tapi karena karunia. Tuhan mengirimkan penderitaan kepada Manasye. Apa tujuan Tuhan di balik penderitaan itu dan apakah hasilnya? Tujuan dibalik penderitaan itu adalah kesetiaan Tuhan. Allah memberinya banyak kesempatan dengan membiarkan dia hidup lebih lama, tetapi Manasye tidak taat. Jadi Tuhan menaruh tekanan ke atasnya. Pada akhirnya ia merendahkan dirinya dan mencari Tuhan. Dan bertobat serta menghasilkan buah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Esam, Tuhan memberkati. memberkatimu. Pemirsa terkasih, Raja Manasye yang melakukan yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menekan dia, mengirimkan penderitaan padanya. Dan sasaran Tuhan di balik itu adalah membuatnya kembali padanya. Dan Manasye mendengarkan suara ini dan kembali dengan pertobatan yang nyata di hadapan Tuhan. Dan saya ingin memberitahu Anda bahwa Allah berbicara kepada Anda, saya, serta semua orang di luar sana. Ia berbicara lewat berbagai insiden, penyakit, lewat penganiayaan. Ia berbicara lewat segala sesuatu. Dan setiap kita harus berhenti dan bertanya kepada Allah tentang apa yang Ia kehendaki dari kita, bukan secara acak atau kebetulan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Jika Anda sedang melalui masa sulit, berhentilah sejenak dan bertanyalah pada Allah. Mungkin Allah membuat penderitaan ini untuk membuat Anda berhenti, untuk berpikir tentang Dia, sehingga Ia dapat melepaskan Anda untuk mengubah hidup Anda. Itulah sebabnya, tolong jangan hanya mengikuti penderitaan dan rasa sakit ini, namun berhentilah di depan setiap insiden dalam hidupmu dan bertanyalah pada Allah tentang apa yang Ia kehendaki dari Anda. Dan jika Anda merasa bahwa Allah memanggilmu lewat penderitaan ini, kembalilah, rendahkanlah dirimu. Dengan pertobatan nyata, Tuhan akan sepenuhnya mengubah keadaanmu. Dari yang makan, keluar makanan, dan dari yang kuat, keluar manisan. Pertanyaan episode ini, bagaimanakah Manasye membuktikan pertobatannya kepada Tuhan? Bagaimana ia membuktikan pertobatan yang real kepada Tuhan secara praktik? Saya akan menjumpai Anda di episode yang selanjutnya. Episode terakhir dari Kitab 2 Tawarikh. Tuhan menyertai Anda. كيف أنسى سيدي الغالي المسيح كيف أنسى
دام ذا الجنب الجريح من رآني في هواني فأتى طوعا إلي من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي كيف أنسى قلبك العافي الكبير من عفى عني وعن جرمي الخطير فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا كيف أنسى سترك طول السنين يدك الحارسة في كل حين وسط حزني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة صرت حصني ورفيقي صرت لي باب النجاة هبني أنسى سيدي ذاتي هنا فعنادي قد أذاقني العنا فأغني في حياتي عالما أني غريب ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب فأغني في حياتي عالما أني غريب ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب فأغني. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.